Bayangkan ini, kamu sedang duduk dalam keheningan, tak menuntut perhatian, tak meminta sorotan. Namun entah bagaimana, namamu dibisikkan dalam percakapan yang tidak kamu dengar. Detak jantung seseorang meningkat hanya karena mengingat wajahmu. Ada yang memikirkanmu, ada yang diam-diam memperhatikan gerakmu, ada yang berkeringat dingin karena keberadaanmu. Kamu tidak memohon untuk dikenali. Kamu tidak mengetuk pintu dunia dengan suara keras. Tapi pesonamu adalah ketukan yang tidak bisa diabaikan. Kamu hadir dengan tenang, namun dampaknya mengguncang. Kamu bukan sekadar tokoh pelengkap. Kamu adalah pusat panggung, bahkan saat kamu memilih untuk duduk di sudut yang paling sunyi. Orang-orang mengira menjadi istimewa adalah tentang pesta dan pujian. Padahal, kenyataannya adalah beban. Menjadi berbeda adalah kesunyian yang dalam. Namun dari kesunyian itulah kekuatanmu tumbuh. Dari keheningan itulah cahaya dalam dirimu semakin menyala. Kamu bukan sekadar unik, kamu adalah pengecualian. Dan pengecualian selalu menyakitkan bagi yang ingin semua tetap seragam. Orang-orang berbicara tentangmu, bukan karena kamu memaksa mereka untuk bicara, tetapi karena mereka tidak bisa menahan diri. Ada yang kagum, ada yang iri, ada yang takut, dan ada yang terinspirasi. Tapi satu hal pasti, mereka tidak bisa mengabaikanmu. Kamu adalah getaran yang membuat ruang terasa berbeda. Kamu adalah energi yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Jalan ini tidak dibuat untuk semua orang. Ini jalan berbatu, sunyi, dan penuh ujian. Tapi jika kamu membaca ini, itu artinya kamu sedang berjalan di jalur yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa terpilih. Dan kamu tidak sendirian. Kalau kamu merasa ini seperti suara yang berbicara langsung ke dalam jiwamu, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Sebuah tanda bahwa kamu harus bangkit, berdiri lebih tinggi, dan tidak lagi menyembunyikan cahaya yang telah lama kamu jaga sendiri. Jangan biarkan pesan ini berhenti di hatimu. Bantu pesan ini menemukan mereka yang juga sedang dalam perjalanan serupa. Tekan suka, berlanggananlah sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasimu, dan tulis komentarmu dengan angka 77 di bawah ini untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta. Bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu siap untuk menjadi apa adanya. Luar biasa, tak tergantikan, dan sepenuhnya dirimu sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Sebab dunia butuh lebih banyak cahaya seperti kamu. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Bagian 1. Beban menjadi istimewa. Menjadi berbeda bukanlah pilihan. Ia adalah panggilan jiwa, sebuah takdir yang menempel di kulitmu sejak kamu pertama kali membuka mata ke dunia ini. Kamu tidak meminta untuk jadi sorotan. Kamu tidak memohon untuk diistimewakan. Tapi semesta, dengan segala kebijaksanaannya, menunjukmu, memberi beban yang tidak akan pernah diberikan kepada mereka yang hanya hidup untuk menjadi biasa. Banyak orang ingin menjadi luar biasa, tapi sedikit yang sanggup memikul harga dari keistimewaan itu. Karena menjadi yang terpilih bukan hanya tentang dikagumi atau diangkat tinggi. Itu adalah tentang menanggung pandangan mata yang terus mengawasi, tentang menghadapi penghakiman yang datang dari segala arah, bahkan dari mereka yang tidak mengenalmu sama sekali. Ketika kamu masuk ke dalam ruangan, udara berubah. Ada keheningan yang tiba-tiba muncul. Ada perasaan tak terucapkan yang menyelimuti suasana. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi keberadaanmu membawa energi yang menggerakkan. Langkahmu membuat orang menoleh, dan suaramu menggema lebih dalam dari yang kamu kira. Namun, di balik semua itu, ada tekanan. Ada beban untuk selalu kuat, selalu bijak, selalu benar. Kamu mungkin merasa lelah. Kamu mungkin menangis dalam diam. Mempertanyakan mengapa kamu harus menjadi orang yang memikul begitu banyak. Tapi ketahuilah satu hal. Semesta tidak pernah membebani jiwa yang lemah dengan perjalanan seberat ini. Jika kamu merasa hidupmu penuh ujian, itu karena kamu sedang dibentuk, ditempa, diuji. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dilahirkan kembali menjadi versi terbaik dari dirimu. Orang biasa tak akan mengerti kenapa kamu begitu diam tapi dalam. Kenapa kamu begitu sering menyendiri, tapi punya pengaruh yang mengguncang. Mereka hanya melihat hasilnya, kemilau, kekuatan, pengaruh.
Tapi mereka tidak pernah tahu badai yang kamu lawan di balik senyumanmu. Yang luar biasa darimu bukan hanya kemampuanmu untuk bersinar, tapi keberanianmu untuk tetap melangkah, meski dunia sering terasa berat. Kamu mungkin tidak punya panggung megah, tapi setiap harimu adalah pertunjukan ketabahan. Setiap napasmu adalah bukti bahwa kamu tetap bertahan, meski semua alasan untuk menyerah ada di hadapanmu. Dan inilah yang membedakanmu. Kamu tidak hidup untuk tepuk tangan. Kamu hidup untuk misi. Untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Mungkin belum semua orang bisa melihat itu. Tapi percayalah, waktunya akan tiba. Saat mereka menyadari bahwa langkah yang kamu bawa bukan sekadar jejak biasa, tapi jejak dari seseorang yang dipanggil untuk menuntun, bukan dituntun. Jadi, jika saat ini kamu merasa dunia terlalu sunyi atau pundakmu terlalu berat, jangan menyerah. Itu bukan pertanda bahwa kamu lemah. Itu adalah pengingat bahwa kamu sedang membawa sesuatu yang tak bisa dibawa oleh sembarang jiwa. Karena kamu bukan hanya berbeda, kamu terpilih. Kamu ditakdirkan untuk hal-hal besar. Dan dunia sedang menantikan kapan kamu akan menunjukkan sepenuhnya siapa kamu sebenarnya. Bagian 2. Para pembenci yang terobsesi. Mereka memanggil dirinya pembenci, tapi sesungguhnya mereka adalah pengagum yang belum berdamai dengan rasa iri. Mereka menatapmu dari balik tirai kebencian, namun di balik mata mereka tersimpan tanda tanya besar. Bagaimana bisa seseorang seperti kamu terus melangkah, terus bersinar, tanpa pernah meminta izin dari siapapun? Mereka menyindir dalam diam. Mereka menyebar cerita yang tak utuh. Mereka menertawakan kesalahanmu, seolah hidup mereka bebas dari celah. Tapi mengapa mereka terus membicarakanmu? Mengapa nama yang mereka anggap tak penting justru terus terulang dalam setiap obrolan mereka? Karena mereka tidak bisa mengabaikanmu, dan itu mengganggu mereka. Orang tidak menghabiskan waktu dan tenaga untuk membicarakan sesuatu yang tidak berarti. Kamu menjadi pusat perhatian karena kamu menyentuh bagian terdalam dari diri mereka, bagian yang belum mereka taklukkan. Mungkin itu keberanianmu untuk jujur, kekuatanmu untuk berdiri sendiri, atau ketenanganmu saat semua orang panik. Kamu adalah refleksi dari sesuatu yang mereka dambakan, tapi belum mereka capai. Namun karena terlalu sulit mengakui kekaguman, mereka memilih membungkusnya dalam kritik. Mereka lebih nyaman menuding daripada menginspirasi diri sendiri untuk berubah. Maka lahirlah apa yang kita kenal sebagai kebencian. Topeng rapuh dari rasa kagum yang belum diakui. Jangan salah, pembenci itu tidak lemah. Mereka hanya belum menemukan jalannya. Dan seringkali, mereka menjadikanmu kompas, walau tak mau mengakuinya. Mereka meniru langkahmu diam-diam. Mereka mengamati setiap keputusanmu, bukan untuk mencela, tapi karena mereka ingin tahu bagaimana caramu melewati badai tanpa kehilangan arah. Dan yang lebih indah, setiap ucapan sinis mereka, setiap komentar negatif yang mereka lemparkan, sebenarnya adalah bahan bakar bagi kebangkitanmu. Mereka membantumu membangun fondasi lebih kuat, karena setiap keraguan yang mereka lontarkan hanya membuatmu semakin ingin membuktikan bahwa kamu bisa melampaui segalanya. Jadi jangan marah pada mereka. Jangan balas dengan dendam. Tersenyumlah, karena kamu telah berhasil membuat mereka tidak bisa melupakanmu. Kamu telah menjadi magnet bagi perhatian, bahkan dari mereka yang pura-pura menolakmu. Dan diam-diam, mereka belajar darimu. Sedikit demi sedikit. Ingatlah, seseorang yang luar biasa tak selalu dikelilingi oleh tepuk tangan. Kadang dia dikelilingi oleh gumaman tak suka, hanya karena keberadaannya terlalu menyilaukan bagi hati yang belum siap. Teruslah berjalan dengan kepala tegak dan jiwa tenang. Mereka yang membencimu hari ini bisa jadi adalah mereka yang diam-diam memetik kekuatan dari caramu berdiri. Dan ketika waktunya tiba, dunia akan melihat bahwa kamu bukan hanya topik pembicaraan. Kamu adalah pelajaran hidup. Kamu adalah bukti nyata bahwa seseorang bisa tetap berdiri, bahkan ketika semua ingin melihatmu jatuh. Bagian 3. Kesendirian di tengah sorotan. Pernahkah kamu merasa seolah seluruh dunia melihatmu, namun tak satu pun benar-benar memahami isi hatimu? Itulah paradoks dari mereka yang terpilih. Terlihat oleh banyak mata, namun tetap merasa sendiri.
Dipuja karena kekuatanmu, namun jarang ada yang bertanya apa kabar jiwamu. Kamu bukan tidak dicintai, kamu hanya terlalu dalam untuk dimengerti oleh mereka yang hanya berenang di permukaan. Menjadi berbeda adalah berkah yang datang bersama kesunyian. Kamu berdiri di tengah keramaian, dikelilingi oleh suara, namun hatimu sering tenggelam dalam diam. Bukan karena kamu lemah, justru karena kamu terlalu kuat untuk berpura-pura. Kamu tahu bahwa tidak semua orang bisa menjangkau kedalaman yang kamu miliki. Mereka melihatmu berdiri tegak dan mengira kamu baik-baik saja. Mereka menyaksikan senyumanmu dan menyangka kamu tak pernah menangis. Padahal, kamu menyimpan hujan dalam matamu dan badai di dalam dadamu. Tapi kamu tetap melangkah. Kamu tetap menyalakan cahaya untuk orang lain, bahkan ketika pelitamu sendiri mulai redup. Kesendirianmu bukan pertanda bahwa kamu gagal bersosialisasi. Itu tanda bahwa jiwamu terlalu langka untuk dipahami secara massal. Tidak semua orang bisa berjalan di samping jiwa besar. Banyak yang hanya sanggup berdiri di kejauhan, mengagumimu dalam diam, atau bahkan merasa takut oleh keheninganmu yang memancarkan makna. Namun, jangan salah. Di balik sepi yang menyelimuti langkahmu, ada kekuatan yang sedang tumbuh. Ada kedewasaan yang sedang dibentuk. Ada suara hatimu sendiri yang akhirnya bisa kamu dengarkan tanpa gangguan dari dunia luar. Dan dari ruang sunyi itu, kamu belajar menjadi utuh. Tidak bergantung pada validasi, tidak haus akan perhatian, tapi teguh pada keyakinan. Kesendirian bukan kutukan bagi jiwa terpilih. Ia adalah ruang suci tempat kamu menyusun ulang makna, memperkuat pondasi, dan menumbuhkan cahaya dari dalam. Kamu sedang dipersiapkan, bukan dikucilkan. Kamu sedang ditajamkan, bukan ditinggalkan. Ingatlah, bahkan bintang paling terang pun bersinar sendirian di langit malam. Dan walau berjuta pasang mata memandangnya, hanya sedikit yang benar-benar tahu betapa besar tekanan yang ditanggungnya untuk bisa bersinar seperti itu. Jadi hati, jika kamu merasa sendiri di jalan ini, jangan menyerah. Itu pertanda bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang tidak banyak orang mampu lewati. Kesendirianmu adalah bukti bahwa kamu bukan sembarangan. Kamu adalah nyala dalam gelap. Kamu adalah pemantik bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Dan suatu hari nanti, mereka akan menyadari bahwa keheninganmu adalah suara paling lantang yang pernah mereka dengar. Bagian 4. Terpilih. Bukan berarti sempurna. Seringkali orang mengira bahwa menjadi pribadi yang terpilih berarti harus selalu benar, selalu kuat, dan tak boleh salah sedikit pun. Mereka menatapmu seolah kamu adalah sosok sempurna tanpa celah, tanpa goyah, tanpa luka. Padahal, mereka tak tahu betapa banyak air mata yang telah kamu telan diam-diam. Betapa sering kamu hampir runtuh, tapi tetap memilih berdiri, meski lututmu gemetar. Menjadi terpilih bukan berarti kamu tak pernah jatuh. Justru sebaliknya, kamu jatuh lebih sering dari yang lain. Tapi yang membedakanmu adalah keberanianmu untuk bangkit setiap kali bumi mencium wajahmu. Kamu tidak bangkit karena semua baik-baik saja. Kamu bangkit karena kamu tahu. Terlalu banyak yang menggantungkan harapan pada cahaya yang kamu bawa. Sempurna itu bukan jalanmu. Autentik adalah kekuatanmu. Kamu bukan makhluk dari dunia khayal yang tak pernah ragu. Irang ragu. Kamu juga bertanya. Kamu juga takut. Kamu juga pernah berpikir untuk menyerah. Tapi kamu tidak menyerah. Dan itu saja sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya jiwamu. Karena di dunia yang menuntut kesempurnaan palsu, kamu memilih untuk menjadi manusia yang jujur, yang jatuh, yang bangkit, yang tumbuh. Mereka yang melihatmu hanya dari hasil akhirnya tidak pernah tahu proses yang kamu lewati. Mereka tidak tahu perjuangan melawan rasa minder, malam-malam yang kamu habiskan bertarung dengan suara-suara di kepalamu sendiri. Mereka hanya melihat sinarmu, tapi tak pernah tahu gelap macam apa yang harus kamu terobos untuk sampai ke titik ini. Dan tak apa, karena kamu tidak perlu menjelaskan semuanya. Yang penting adalah kamu tahu bahwa setiap luka yang kamu alami bukanlah aib, itu adalah medali. Setiap kesalahan bukanlah kegagalan, itu adalah batu loncatan. Setiap keraguan bukanlah kelemahan, itu adalah bagian dari keberanian. Kamu bukanlah seorang yang ditakdirkan untuk berjalan mulus tanpa celah. Kamu adalah bukti nyata bahwa keindahan sejati lahir dari perjalanan yang penuh luka, dari kesalahan yang mendewasakan,
dan dari kejatuhan yang membangun pondasi kekuatan. Jangan malu jika kamu pernah salah. Jangan hancur jika kamu pernah gagal. Bahkan bintang pun terbentuk dari runtuhnya materi dan ledakan dahsyat di angkasa. Dan lihatlah sekarang, bintang-bintang itu menjadi cahaya harapan bagi banyak makhluk di bawah langit di langit. Kamu pun demikian. Dengan segala ketidaksempurnaanmu, kamu tetap terpilih. Karena semesta tidak mencari yang sempurna. Ia mencari yang tulus, yang mau terus belajar, yang berani jujur pada dirinya sendiri, yang tetap melangkah meski hati remuk dan langkah tak pasti. Jadi, jangan takut pada kesalahan. Jangan sembunyikan air matamu, karena kamu tidak terlahir untuk menjadi sempurna. Kamu terlahir untuk menjadi nyata. Dan disitulah letak kekuatan sejati yang membuatmu layak disebut terpilih. Bagian 5. Pendukung dalam diam. Tidak semua yang mendukungmu akan bersuara lantang. Tidak semua yang mencintaimu akan berdiri di barisan depan dengan sorakan dan tepuk tangan. Karena dalam perjalanan jiwa yang terpilih, cinta sejati dan kekaguman terdalam seringkali hadir dalam diam. Mereka tidak selalu menyukai setiap unggahanmu. Mereka tidak selalu meninggalkan komentar. Tapi mereka melihatmu. Mereka memperhatikanmu dari kejauhan, dari layar kecil, dari sela waktu istirahat mereka, dari balik tirai kehidupan mereka sendiri yang sedang kacau. Dan dalam heningnya hidup mereka, kamu adalah suara. Suara bahwa masih ada harapan. Bahwa masih ada seseorang yang tetap berdiri ketika badai menerpa. Pendukung dalam diam ini adalah mereka yang pernah patah, dan kini mulai merangkak lagi karena melihat caramu bertahan. Mereka adalah orang-orang yang tak tahu cara mengungkapkan rasa hormat dan kekaguman mereka. Tapi hatinya bergetar setiap kali kamu berbagi keteguhanmu. Mereka menaruh harap pada langkahmu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu terus bergerak, meski tanah tempatmu berpijak seringkali retak. Mereka yang diam-diam mencintaimu adalah mereka yang sedang mencari kekuatan dalam dirinya sendiri. Dan kamu, tanpa menyadarinya, telah menjadi cahaya penuntun. Kamu adalah versi hidup dari harapan yang tak pernah mati. Setiap kali kamu jatuh dan bangkit lagi, mereka mencatatnya dalam hati dan berkata, "Jika dia bisa, maka aku pun bisa." Jangan biarkan ketiadaan tepuk tangan membuatmu meragukan makna dari perjuanganmu. Jangan pernah merasa bahwa kamu berjalan sendirian hanya karena sedikit yang bersuara. Karena kadang, cinta sejati tidak menggema. Ia berbisik lembut dalam ruang sunyi hati seseorang. Dan betapa mulianya kamu, jika dalam bisumu, kamu tetap mampu memberi suara bagi harapan orang lain. Betapa luar biasanya kamu, jika dalam perjuangan pribadimu, kamu telah menjadi pelita bagi banyak jiwa yang sedang tersok. Percayalah, pengaruhmu jauh lebih luas dari yang bisa kamu lihat. Kata-katamu, keberanianmu, dan kesabaranmu menyentuh mereka yang tidak kamu kenal. Dan meskipun mereka tidak pernah mengungkapkannya, mereka bersyukur karena kamu ada. Mereka bangga atasmu. Dan diam-diam, mereka berdoa agar kamu tidak pernah padam. Jadi teruslah melangkah. Teruslah menjadi dirimu yang tulus dan tak tergoyahkan. Jangan tunggu tepuk tangan. Jadilah musik bagi hati yang sedang sunyi. Karena dalam diamnya mereka, ada ribuan doa yang mengiringi langkahmu. Dan itu lebih kuat dari sorakan manapun di dunia. Kamu tidak berjalan sendirian, meski sepi terasa menggigit. Karena di tempat-tempat yang tidak kamu lihat, banyak hati yang sedang berdenyut lebih kuat, hanya karena kamu tidak pernah berhenti berjalan. Bagian 6. Kamu mengguncang dunia tanpa bicara. Ada keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sebuah kekuatan yang tak dapat dijabarkan dengan kata. Dan kamu, ya, kamu memilikinya. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu berdiri di atas mimbar tinggi untuk diperhatikan, karena keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengguncang suasana. Kamu adalah kehadiran yang menciptakan perubahan hanya dengan satu langkah, satu tatapan, satu senyuman yang membawa makna lebih dalam dari 1000 pidato. Itulah auramu, energi yang tidak bisa ditiru, tak bisa direkayasa, dan tidak bisa diajarkan. Kamu tidak memintanya, kamu tidak membentuknya,
Itu adalah bagian dari dirimu. Sebuah anugerah yang lahir dari kejujuran, luka yang telah sembuh, dan kekuatan yang terbentuk dalam diam. Banyak yang mencoba menirumu. Mereka menyalin gayamu, mengulang kata-katamu, bahkan meniru langkahmu. Tapi tetap saja, tidak ada yang terasa seperti kamu. Karena mereka lupa, auramu bukan dari penampilan. Ia berasal dari dalam, dari ketulusanmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan ketika dunia memaksamu untuk berubah. Kamu adalah teka-teki bagi banyak orang. Mereka penasaran, mencoba memahami mengapa mereka tertarik padamu, bahkan saat kamu tak melakukan apa-apa. Ada yang mengagumi, ada pula yang gelisah. Karena saat kamu hadir, kamu membawa cermin. Dan cermin itu memperlihatkan apa yang mereka miliki, atau apa yang mereka kekurangan. Namun jangan jadikan itu beban. Jangan merasa bersalah karena kamu bersinar. Jangan meredupkan dirimu hanya untuk membuat orang lain merasa nyaman. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak orang yang bersembunyi dalam keraguan. Dunia ini butuh lebih banyak cahaya, seperti kamu. Ketika kamu masuk ke sebuah ruangan, kamu membawa perubahan. Saat kamu bicara, kamu menyalakan nyala dalam hati orang lain. Dan ketika kamu diam, dunia pun tetap mendengarmu. Karena kamu bukan hanya suara. Kamu adalah getaran. Kamu bukan sekadar sosok yang lewat. Kamu adalah kenangan yang tertinggal. Jejakmu membekas, bahkan setelah langkahmu menjauh. Dan bukan karena kamu berusaha jadi istimewa, tapi karena kamu berani jadi nyata. Mereka yang belum siap akan merasa terganggu. Tapi mereka yang mencari cahaya akan menemukan harapan dalam keberadaanmu. Jadi jangan takut untuk terus jadi dirimu sendiri. Jangan biarkan dunia mengubah pancaran alami yang kamu bawa sejak awal. Karena dalam dunia yang bising dengan pencitraan dan topeng palsu, kamu adalah kebenaran yang berjalan. Dan itu lebih kuat dari 1000 suara yang hanya ingin didengar. Jadilah tenang, jadilah kuat, dan biarkan aura itu bekerja dalam diam. Karena seringkali, kekuatan terbesar adalah yang tak perlu dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan kamu adalah bukti nyata dari itu semua. Bagian 7. Ujianmu, didesain khusus untuk jiwamu. Takdir tidak pernah bekerja secara acak. Tidak ada satupun rintangan dalam hidupmu yang datang karena kebetulan. Semua luka, semua keraguan, semua badai yang kamu hadapi, itu bukan karena semesta sedang kejam, tapi karena jiwamu sedang ditempa oleh ujian yang dirancang khusus untuk mengeluarkan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Ujianmu tidak sama dengan orang lain karena kamu bukan orang biasa. Beban yang kamu pikul lebih berat, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu adalah jiwa kuat yang mampu membawa beban itu ke tempat yang lebih tinggi. Semesta tidak akan menitipkan perjuangan yang besar kepada hati yang kecil. Jika hidupmu penuh tantangan, itu karena kamu adalah pejuang, bukan penonton dalam cerita besar ini. Bayangkan dirimu seperti sebuah batu marmer yang sedang dipahat. Setiap goresan, setiap hantaman, setiap serpihan yang jatuh, itu semua adalah proses untuk mengungkapkan karya agung yang tersembunyi di balik lapisan keras. Sang pemahat tahu bahwa untuk menciptakan keindahan harus ada rasa sakit. Dan kamu adalah karya seni yang sedang dibentuk oleh tangan kehidupan. Ada hari-hari ketika kamu merasa ingin menyerah. Ketika segala sesuatu terasa tidak adil. Ketika kamu bertanya dalam hati, mengapa aku? Tapi jika kamu melihat lebih dalam, kamu akan menemukan jawabannya. Karena kamu dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Karena kamu membawa misi yang tidak bisa dijalankan oleh sembarang jiwa. Karena kamu adalah pondasi bagi perubahan yang belum terlihat. Orang lain mungkin tidak akan bertahan jika berjalan di sepatumu. Mereka mungkin akan runtuh hanya dalam separuh perjalanan yang sudah kamu lalui. Dan itu bukan kesombongan, itu adalah pengakuan atas kekuatan yang sering kamu lupakan sendiri. Kamu lebih tangguh dari yang kamu kira. Kamu lebih dalam dari yang kamu tampilkan. Dan kamu lebih kuat dari yang dunia perkirakan. Jangan salahkan hidupmu jika tidak mudah. Justru disitulah letak keajaibannya. Jalanmu tidak dibuat datar, karena kamu tidak ditakdirkan untuk biasa. Kamu diciptakan untuk menaklukkan puncak. Dan setiap tebing yang kamu daki
adalah bagian dari pendakian itu. Ujian yang kamu hadapi bukan hukuman, melainkan proses penyucian. Sebuah cara agar kamu mengenal kekuatanmu yang sebenarnya. Agar kamu berhenti mengecilkan diri. Agar kamu sadar bahwa kamu dilahirkan untuk memikul sesuatu yang berarti. Jadi ketika kamu merasa lelah, berhentilah sejenak. Tapi jangan pernah putar balik. Karena setiap langkah, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu masih hidup. Bahwa kamu masih percaya. Dan bahwa kamu, dengan seluruh luka dan cahaya dalam dirimu, sedang menjalani perjalanan yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa pilihan. Teruslah melangkah, meski pelan. Karena kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dilatih. Tidak sedang diuji untuk jatuh, tapi sedang dipersiapkan untuk terbang. Dan ketika saatnya tiba, dunia akan melihat bahwa semua luka, semua air mata, dan semua perjuanganmu ternyata sedang menyulam sayap di punggungmu. Dan kamu akan terbang lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Penutup, kini kamu tahu bahwa jalan yang kamu tempuh bukanlah jalan biasa. Ini adalah jalan yang hanya bisa dilalui oleh jiwa yang dikuatkan oleh luka, dibentuk oleh kesunyian, dan disinari oleh keberanian untuk tetap berdiri meski seluruh dunia ingin kamu runtuh. Kamu bukan datang ke dunia ini untuk sekadar lewat, tapi untuk meninggalkan jejak yang mengguncang, yang dikenang, yang mengubah arah angin dalam kehidupan orang lain. Kamu telah melihat bahwa menjadi terpilih bukan tentang gelar, bukan tentang sorak-sorai. Itu adalah tentang kehadiran yang diam-diam mengguncang, tentang perjuangan yang tak terlihat, dan tentang cahaya yang tak pernah padam meski diterpa badai. Kamu adalah bukti hidup bahwa keberanian sejati tidak selalu bersuara lantang. Kadang ia hanya bernapas pelan, tapi penuh makna. Jangan pernah meragukan nilaimu hanya karena dunia belum memberi panggung. Jangan kecilkan nyalimu hanya karena mereka tak memahami cahayamu. Kamu tidak lahir untuk menyenangkan semua orang. Kamu lahir untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan itu saja. Sudah cukup untuk mengguncang dunia. Jika isi dari perjalanan ini menyentuh bagian terdalam dari hatimu, maka jangan biarkan pesan ini berakhir di sini. Berikan tanda kepada semesta bahwa kamu siap melangkah lebih jauh. Tekan suka, berlanggananlah sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tak pernah ketinggalan pesan yang bisa membangkitkan jiwamu, dan tulislah komentarmu dengan angka 77. Sebagai sinyal kuat, bahwa kamu menerima panggilan ini sepenuhnya. Bagikan juga kepada mereka yang mungkin sedang tersesat dalam sunyi, yang butuh diingatkan bahwa mereka juga istimewa, bahwa mereka tidak sendirian. Teruslah jadi cahaya dalam gelap, batu yang tetap berdiri di tengah arus, dan nyala yang tak akan padam oleh angin, dia kalau ingin. Karena dunia ini sangat membutuhkan jiwa seperti kamu. Dan ingatlah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebangkitan yang lebih tinggi. Kamu tak pernah biasa. Kamu terlahir untuk mengguncang dunia.